mau coba? Ini polen jak madu. Oke. Polen iki kuning-kuning iki nggih. Liuran polen. Polennya banyak. Kurang ya. Nah ini kekurangannya kalau yang model seperti ini, jadi kita ambil dari atas, kita taruh di tempat kita mau ngambil panen madunya. Masalahnya adalah ketika kita buka di sini, nanti koloninya akan berhamburan di sekitar ini. Kemudian pada saat kita selesai panen, kita mau taruh ke sana, koloni-koloni yang masih belum bisa terbang, yang akan tercecer di sini, itu pasti akan menjadi korban. Nah, itu makanya kami kembangkan sistem topping. Ya, stand alone-nya. Kita coba lihat ini kondisi koloni. Kalau jak madu ini dekat gitu. Aku pengen tapi Ya, memang karakteristiknya kalau yang lokal begitu dibuka dia pasti nyerang. Tapi setelah 2-3 menit dia udah terbiasa. Jadi dibuka pasti kita diserang. Jadinya Ya, makanya begitu dibuka, selesai dibuka kita biarin aja. Kalau kita nggak berani, ya jauhin aja dulu. Pintarnya setelah dia terbiasa, ini saya lihat di sini madunya, telurnya banyak sekali. Ya. Nah kebetulan kalau madunya seperti ini kan gampang diambilnya, jadi kita bisa ambil madunya. ini bawahnya kilur begitu. Masalah yang lain karena volume kotanya kecil juga menjadi susah untuk panen. Ya, makanya kita modifikasi dengan sistem topping. Tujuannya untuk mempermudah. Tetap kita harus perhatikan koloninya dulu. Ini telur-telur minimalis biar tidak terlalu banyak apa namanya yang menjadi korban nih. Ya seperti ini dia kena akan madu. nempel dengan telurnya. Pot madunya Ya, nempel kalau dengan memang yang seperti kotak seperti ini agak susah jadi yang mengkondisikan dibandingkan dengan yang ada putih. Ini gunanya untuk membersihkan apa namanya anak-anaknya yang masih belum bisa terbang. Walaupun sebenarnya masih pasti akan ada yang masih menjadi korban. Iya. Tidak bisa kalau semua. Mungkin terselamatkan semua. Pasti ada aja yang mati. Nah ini sebenarnya telurnya cukup Banyak. telurnya cukup banyak sebenarnya. Kalau misalnya kita punya kotak lagi, Ini rencana kebetulan ada kotak kosong, tapi kita lihat dulu kondisi dasarnya. Ya, kalau seperti ini jangan dipakai. Nah dia jamuran. Ya, ada jamurnya. Kalau kita punya kotak baru, kita bisa ambil
sebagian telur. sebagian ya, sebagian telur. Mungkin yang di sini kita bisa ambil karena di sini udah ada telur dan juga udah ada makan. Di yang tutup dulu ya. Jadi, nah ini yang terjadi di sini sekitar tempat kita panen kan udah banyak. Udah banyak yang berterbangan. Kemudian di sana juga di lokasi awal sini Pak, yang baru datang ini Bingung yuk. yang baru datang kan bingung, dia akan mengganggu koloni yang lain nih, sehingga kalau ini koloni kuat nih, kebetulan kan koloninya nggak kuat. Kalau ini koloni kuat maka di sini akan bertarung. Nah, ada Ya. ya. Di sana bertarung, sini bertarung, jadinya kan gitu. Nah ketika ini kita pindah lagi ke awal Yang ya. Nah yang di Intinya sana yang itu awal ini yang susah mencari yang susah, tempatnya. ya susah mencari tempatnya. Jadi usahakan kalau sistem ini panennya mungkin dekat-dekat dia, sehingga kalau masih dekat segini masih bisa dia Mungkin panen. ya. Tapi kalau agak jauh ini akan menjadi korban juga di sana. Coba ya. Ini juga cukup banyak. banyak Ya. telur dan Ini tapi ini kotaknya lebih besar. Mm-mm. Kita coba panen juga. Nah, sekarang ini kan kotak kedua Pak. Mm-mm. Kalau kita panen yang ini kan nanti akan keluar nih, Ya. karena dia bukan satu koloni, ini akan bertarung sampai mati nih. Ya, makanya kita nggak bisa panen di sini lagi tuh. Tapi Pak, mungkin kita panen di tempat lain. Misal, misalkan di sini. Sehingga nggak Nggak ya, nggak mengganggu ya. Jadi ini kekurangan sistem yang lama dengan yang satu lama. kotak dan ditaruh bersamaan dengan kotak-kotak yang lainnya. memang dia lebih simpel dan biayanya lebih murah, tapi Cuma di waktu panen waktu panen banyak yang terjadi jadi masalah. korban. Ini kita coba panen. Dan biasanya kalau ditaruh berjejer seperti di atas itu Pak, dia itu satu atau dua koloni aja yang bagus posisinya, kondisinya. Kenapa seperti itu, Pak? Ya, jadi biasanya seperti itu. Biasanya juga pasti yang samping, tengah-tengah nggak terlalu. Karena yang tengah ini seringan dia salah alamat, udah. Jadi korban. Ya, sudah ini dia apanya terang dia. Nah, samping-samping aja yang lebih aman. Nah ini kalau yang tadi enak ngambil madunya kalau dia di atas. Nah kalau yang ini jadi masalah, madunya dia di bawah. Ya, madunya dia di bawah. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah membiarkan ini, karena kalau ini pun diambil ini akan banjir juga. Ya, jadi yang kita ambil justru yang ini juga bisa. Yang ada di bagian atas kok, yang Ya. bagian atasnya. Artinya yang di kota ini, karena kalau kita udah memutuskan meninggalkan madu ini untuk mereka, berarti telurnya lah yang kita bawa. Jadi tempat ini mungkin khusus untuk Ya. pot madu sama pot polennya. Nah itu kadang-kadang kan kita lama tuh Pak, apa namanya, nggak panen-panen. Ketika misalnya nggak panen, dia merasa sudah punya cukup banyak madu, maka dia akan membuat Terus telur. yang lebih banyak lagi, sehingga ini madunya akan habis nanti sama dia. Artinya kerugiannya kalau kita nggak panen juga. Ya. Terus kita pastikan di sini Pak nggak ada ratunya telur ini. Kalau bisa kita udah lihat ratu ada di sini, itu lebih baik lagi.
Tapi biasanya si ratu akan ada di telur yang telur yang muda. muda. Ya biasanya. Tapi minimal kita pastikan dulu di sini nggak ada ratunya sebelum kita mengambil bagian ini gitu ya Pak ya. Jadi Madu. madunya. Ini kan pollen nih. Iya, lain di sini. Iya. Resinnya luar biasa nih. Iya. Banyak. Iya. Nah, ini jadi banjir. Ya, ini jadi banjir kan. Ini banyak Iya. ada korban juga kan. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya tiap 2 minggu kita rutin memindahkan telurnya ke sini, telur yang Ada di ada di kotak depan, dia kan nantinya terbiasa jadinya. Koloni akan ada di belakang, apa namanya madu, pollen itu akan ada di Akan di sehingga depan. kita lebih gampang panen. Jadi memang kalau kita rutin perawatan maka kita sendiri yang jadi gampang proses panen. membiasakan Iya. lebahnya untuk Ini karena tidak dirawat ya. Tiap 2 minggu atau 1 bulan maksimal sekali Pak, untuk pindah. Sekaligus juga cek koloni. Jadi karena sifat dari telur ini kalau dia membentuk ratu baru maka yang masih tertinggal di koloni ini adalah ratu yang tua, ratu yang lama. Justru ratu yang barulah yang pergi. cari rumah baru, sehingga lama kelamaan ratu di sini kan bisa mati kayak gitu. Makanya kita tetap harus perlu cek dia masih ada ratunya atau enggak. Kita nggak perlu sih cari ratunya, tapi semasih dia ada banyak telur berarti Ratu masih bisa ada di berproduksi. sana. Ya. Oke, jadi sekian dulu, terima kasih.